Halo teman-teman, oke, seperti yang ada di judul video ini, kali ini aku akan membahas dan memberikan tutorial bagaimana cara membuat OC atau original karakter kalian sendiri gitu. Gimana cara memikirkan konsepnya, gimana cara memikirkan cara membuatnya, langkah-langkahnya bagaimana kita akan bongkar kali ini. Nah, ini beberapa original karakter aku ya. Nah, ini beberapa original karakter aku seperti ini. Nah, ini ada fan art juga, ada fan artnya Uraraka ini. Nah, ini ada original karakterku yang lain juga gitu. Aku cukup banyak suka gambar-gambar original karakter kayak gini, soalnya ya seru aja gitu. Kita bisa mengeksplor imajinasi kita ya kan. Nah, kita akan membuat yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan buat kayak gitu. Oke, gimana caranya? Yuk, simak. Oke, alat yang dibutuhkan pertama tentunya kertas. Terus kita pakai pensil mekanik. Kalian bisa pakai pensil apapun sebenarnya. Terus kita juga pakai penghapus pulpen ini, eraser pen ya, sama pensil 8B juga. Oke. Nah, untuk pose, referensi pose kalian bisa cari di Pinterest ya. Nah, di Pinterest itu banyak banget referensi yang bisa kalian pakai ya gitu. Nah, kalian terus gambar referensi pose yang sudah kalian temukan di Pinterest atau di Google atau terserah ya di mana ya gitu. Oke, pertama kita buat lingkaran dulu. Nah, buat lingkaran kayak gini. Nah, setelah itu kita akan membuat garis seperti ini ya. Ini untuk garis di tengah wajahnya. Aku akan buat tampak depan aja, tapi kepalanya agak miring gitu. Nah, seperti ini. Terus kita kasih garis ini untuk matanya ya, teman-teman, supaya matanya nanti bisa lurus dan sejajar gitu. Kita harus kasih garis ya, untuk alat bantu kita dalam menggambar gitu. Nah, terus kita kasih garis pinggir seperti ini. Ini tuh untuk tambahan aja sih sebenarnya. Kalian bisa pakai, bisa enggak. Nah, kayak gini. Oke, nah seperti itu. Nah, terus kita gambar dagunya kayak gini ya. Oke, kalau kalian pengen gambar pose yang seperti yang aku gambar ya, kalian bisa download di link di deskripsi ya, aku sudah cantumin. Kalian tinggal download, kalian boleh pakai referensi posenya gitu untuk kalian menggambar juga untuk latihan ya. Oke, nah sudah jadi seperti ini dagunya. Nah, setelah itu kita gambar lehernya kayak gini. Nah, kan kepalanya agak miring gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, terus kita kasih garis lurus seperti ini untuk di dadanya gitu, untuk di tubuhnya. Jadi apa gunanya garis lurus ini itu untuk kita supaya tahu di tengah bagian badan itu di mana gitu. Nah, aku tengahnya itu agak miring seperti itu. Memang aku buat kayak gitu ya. Agak melengkung maksudnya. Karena kalau kita bikin lurus banget itu akan jelek gitu. Lebih baik kita lengkungan dikit gitu. Nah, seperti ini kita buat kayak model rusuk gitu ya. Tulang rusuk atau kayak paru-paru gitu di bagian dada. Nah, terus kita buat lingkaran untuk di bagian pinggulnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, terus baru kita buat pinggangnya. Nah, pinggangnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira saja ya seperti itu. Kalian bisa ikutin apa yang aku gambar sekarang buat latihan, boleh ya. Kalau kalian belum bisa gambar pose, kalian boleh ikutin aku. Nah, kayak gini boleh ya, kita gambar bareng untuk latihan. Nah, terus kita gambar ya bagian itunya. Ya, seperti itu. Ini kita akan membuat kaki ya. Setelah itu, untuk membuat kaki kita buat kayak ginian dulu, kayak motif celana dalam atau gimana gitu, buat kita mempermudah untuk kita membuat kaki gitu ya. Nah, setelah itu kita buat kakinya. Oke, seperti ini. Nah, kita buat pahanya dulu. Nah, aku cepetin aja ya supaya nggak kelamaan, soalnya agak lama aku waktu membuat ini, buat kaki. Nah, seperti ini aku akan buat agak melengkung sedikit. Nah, seperti ini ya. Terus kita buat telapak kakinya. Nah, terus yang bagian kanan, kaki kanannya aku akan buat lurus aja. Nah, ini supaya terlihat dynamic ya, posenya terlihat dinamis, supaya nggak kaku gitu. Ada yang kita lengkungkan, ada yang kita luruskan, ada yang kita bengkokkan sedikit, ada yang enggak gitu. Nah, supaya memberikan kesan supaya luas gitu gerakannya, supaya nggak kaku gitu. Oke. Nah, terus kita buat lingkaran-lingkaran kecil di bagian pangkal lengannya supaya kita bisa membuat lengannya ya. Nah, terus kita akan buat lengannya. Kita buat lengan atas dulu ya. Kita buat motif kayak tabung gitu lengannya. Nah, seperti ini. Nah, terus kita buat seperti itu. Nah, kita buat telapak tangannya. Kita buat telapak tangannya dulu, terus baru jari jemarinya ya.
Nah seperti ini kita buat jarinya. Nah jarinya jangan kita buat lurus, ada yang kita lengkungkan dikit gitu supaya terlihat nggak kaku-kaku banget gitu loh. Nah itu salah satu tips yang cukup berguna jika kalian mau membuat pose gitu ya, supaya bentuknya agak nggak kaku banget. Kalian harus sedikit berimajinasi gitu, gimana caranya agar nggak kaku. Caranya ya gimana, ada yang ditekuk, ada yang gimana lah, dan itu nggak mungkin sekali nyoba langsung bisa. Jadi ya kalian coba-coba berkali-kali mungkin akan bisa gitu. Jadi harus banyak latihan ya, semangat. Oke, kita buat lengan yang bagian kanan seperti ini. Aku akan buat kayak hai gitu ya, gitu. Kayak hai atau hormat, ini aku nggak tahu ya. Aku ngikut pose aja yang ada di Pinterest gitu. Nah kayak gini. Nah oke, kira-kira seperti inilah ya. Kalian mau ikutin apa enggak terserah lah. Nah seperti ini ya, kayak ya halo gitu. Kalau kalian tahu di anime apa Oregairu itu Yui kan kayak gitu ya. Nah oke, nah, aku lambatin dikit supaya kalian tahu gimana prosesnya ya. Nah kira-kira seperti ini. Nah oke, pose anatominya kira-kira sudah jadi. Waktunya kita menambahkan bagian-bagian lain seperti mata, rambut, dan bagian lainnya ya teman-teman. Nah kita buat matanya dulu di sebelah sini, sebelah garis yang sudah kita buat ya, garis miringnya atau garis horizontalnya. Nah kita buat kelopak matanya dulu kayak gini ya. Nah seperti itu kan bisa lurus kan kalau ada garis gitu loh. Nah seperti ini. Nah gitu ya. Nah baru kita buat bola matanya kalau sudah ya. Nah seperti ini ya, kalian bisa ngikutin boleh ya, atau kalian bisa mau buat karakter versi kalian sendiri juga boleh, namanya original karakter ya kan. Kalian bisa bebas berkreasi di pose ini gitu. Kalau sudah ada posenya gini tinggal nambah-nambahin bagian tubuhnya gitu, mudah banget gitu. Nah enak kan kalau ada kerangkanya gitu, sudah terstruktur gitu. Tinggal kita tambahin bagian-bagiannya dan tanpa takut kebesaran kekecilan gitu, soalnya sudah kita perkirakan gitu, sudah kita rencanakan di posenya gitu. Nah ini tips untuk kalian buat desain karakter kalian sendiri ya. Nah langkah selanjutnya aku akan membuat rambutnya. Nah seperti itu, aku akan buat rambut pendek aja kira-kira supaya nggak memakan waktu juga ya. Dan rambut pendek itu yang paling mudah yang mudah digambar gitu. Nah seperti ini, kita akan buat poninya dulu seperti ini ya. Kalian bisa cari referensi rambut juga di Pinterest, banyak kok kalau kalian masih belum tahu cara menggambar rambut. Atau nanti aku akan bikin tutorialnya tersendiri buat gambar rambut ya. Jadi silahkan subscribe yang belum subscribe supaya kalian nanti dapat notifikasi kalau aku bikin tutorial lagi ya. Soalnya nanti akan aku buat series gitu rencananya, buat gambar-gambar tutorial gambar gitu. Nah kalian bisa ikutin channel ini supaya tahu perkembangan tutorial apa yang aku buat ya. Nah seperti ini sudah jadi rambutnya, kira-kira rambut pendeknya kayak gini yang aku buat. Nah terus kita buat dadanya, karena ini cewek ya, kita buat cewek, jadi kita ya dadanya agak ada yang menonjol gitu ya. Pokoknya gitulah ya. Oke, kalian buat sesuka-suka kalian mau ukurannya kayak gimana ya, tapi aku segini aja yang medium. Iya seperti itu. Oke, kita rapihkan bagian-bagian yang perlu kita rapihkan gitu. Nah kita hapus sih beberapa bagian yang tidak penting gitu, kita hapus, kita perbaiki lagi gitu ya. Nah terus aku akan buat bajunya di sini ya. Aku akan buat baju kayak baju SMA gitu, baju sekolah. Nah kira-kira seperti ini. Ini aku akan buat seragamnya ya. Nah seperti ini, kalian ngikutin boleh loh ya, silahkan boleh. Atau kalian mau bikin versi kalian sendiri, kalian mau kasih baju yang lain juga boleh, silahkan ya. Oke, nah terus kita hapus bagiannya karena sudah kita kira-kira ya. Tapi jangan dihapus semuanya, kita hapus samar-samar aja supaya nanti kita membuat polanya nggak kesusahan gitu ya, untuk pola bajunya maksudnya. Nah seperti itu. Nah aku terus akan buat kerah bajunya. Nah karena ini seragam ya, seragam SMA gitu, jadi ada kerah bajunya ya. Nah seperti ini. Nah terus aku akan buat dasinya akan aku buat kayak seperti terhembus angin gitu, kayak gini. Nah sedikit melengkung gini supaya terlihat kayak terkena angin gitu loh. Nah terus kita buat, nah bagian sini bagian kancing bajunya. Nah terus kita buat bagian lengannya ya gitu. Nah seperti ini, lengannya lengan pendek.
kayak baju-baju SMA biasa gitu. Nah, lengannya seperti ini ya, kita buat seperti ini dulu. Mungkin nanti aku akan bikin tutorial baju juga kayaknya ya. Kalau kalian mau silahkan komen di bawah, nanti mungkin aku akan pikirkan gimana caranya supaya kalian mudah memahaminya gitu. Nah, terus kita gambar roknya ya. Nah, roknya seperti ini untuk bagian atasnya, terus bagian layannya ya, untuk bagian bawahnya. Nah, seperti ini ya. Kalian coba, ini memang agak tricky sih caranya, agak susah gitu membuat rok gitu. Jadi ya kalian bisa cari referensi juga di gambar-gambar orang, mungkin ada orang gambar rok gitu, atau kalian bisa cari referensi di Pinterest juga atau di Google. Nah gitu, kalian bisa banyak cari referensi di internet, banyak gitu cara membuat rok, atau tutorialnya juga banyak di YouTube, atau mungkin kita akan buat tutorialnya nanti, boleh juga ya. Nah, kita buat kayak gini. Ini juga perlu latihan ya, buat rok itu agak susah soalnya, karena lekukan-lekukannya itu cukup banyak gitu, jadi agak butuh banyak latihan juga gitu ya. Nah, setelah itu kalian hapus saja bagian-bagian yang menurut kalian kurang penting. Nah, kita perbaiki, kita tambahkan detail-detail gitu. Nah, seperti itu ya, kita akan memperbaiki sedikit-sedikit seperti ini ya. Kira-kira kalau ada yang kurang boleh diperbaiki gitu ya. Kalian nggak harus ngikut persis kayak aku. Kalau kalian pengen ngikut, kalian bisa variasiin versi kalian sendiri juga boleh ya. Nah, terus aku akan buat sepatunya ya kayak gini. Kira-kira kalian bisa ngikut juga bikin sepatu. Kita akan bikin sepatu ya, sepatu biasa lah ya, sepatu anak sekolah gitu. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Hapus beberapa bagian yang kurang penting menurut kalian, terus kalian tambahkan beberapa bagian yang mau kalian tambahkan gitu. Kalian mau kasih tali boleh, kalian mau kasih apa gitu boleh, soalnya ini original karakter gitu, nggak ada batasan yang harus kamu penuhi gitu. Itu bebas ya, karena ini buatan kalian sendiri. Kalian bisa bebas, kalian mau kasih sepatu apa enggak terserah, kalian mau kasih sepatunya kayak gimana, ada apanya gitu boleh gitu ya, sesuai imajinasi kalian lah, terserah. Oke, terus kita tebalkan beberapa bagian yang menurut kita kurang tebal atau gimana gitu. Pokoknya kita tambahkan detail gitulah ya pokoknya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalian hapus beberapa bagian yang menurut kalian kurang penting supaya tambah rapi ya gambaran kalian gitu. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya baru kita tebelin ya pakai pensil 8B. Sebenarnya nggak harus pakai 8B sih, kalian juga pakai 6B bisa, 4B bisa, tapi kebetulan aku punya 8B jadi aku pakai yang 8B gitu. Kalian bisa beli 8B ini di toko alat tulis besar di dekat rumah kalian, atau di online shop juga banyak ya. Nah, terus kita tebelin bagian yang tadi kita buat gitu supaya tambah kontras, tambah kelihatan bagus gitu ya. Nah, supaya garisnya terlihat lebih tegas dan lebih rapi gitu kelihatannya ya. Nah, terus kita tinggal tebelin aja gitu ya, seperti ini. Oke, aku cepetin aja supaya nggak memakan waktu ya teman-teman. Nah, kayak gini kira-kira. Nah, kalian bisa tiru boleh ya, seperti itu. Pelan-pelan aja kalau kalian nebelin ya, nggak usah terburu-buru gitu. Nah, seperti ini. Oh iya, BTW kalau kalian pengen lihat semua gambar-gambar aku ya, entah itu digital, aku juga gambar digital loh. Nah, kalau kalian pengen lihat gambar-gambar digital aku, atau gambar ya semua gambaran aku lah di kertas maupun di digital, kalian bisa lihat di Instagram aku, linknya ada di deskripsi ya. Oke. Nah, kalian juga bisa follow akun TikTok aku juga. Nah, di situ aku banyak sharing-sharing tips gambar. Nah, seperti ini ya. Pelan-pelan aja gitu cara nebelinnya ya, gak usah terburu-buru ya, supaya hasilnya bisa memuaskan gitu. Nah, kita tebelin kayak gini. Nah, aku cepetin lagi aja ya supaya lebih cepat gitu, supaya kalian nggak bosan juga lihatnya gitu. Oke, supaya kalian nggak bosan lihatnya, kita akan cepetin kayak gini ya. Nah, seperti itu ya. Kita tebelin juga bagian roknya kayak gini.
kita hapus beberapa bagian yang kurang penting ya, itu soalnya penting banget supaya kan banyak gitu yang tanya di kolom komentar di TikTok aku gitu, yang apa, kok gambarnya bisa rapih gitu, gimana sih caranya gitu ya. Aslinya pertama ya kayak tadi kalian lihat kan prosesnya gitu, aslinya gambarannya itu agak gitu, agak apa namanya, agak kotor sebenarnya, tapi aku hapus gitu bagian yang apa kotornya gitu, jadi kelihatan bersih gitu ya. Triknya di situ caranya ya, supaya gambar kalian terlihat rapih gitu. Dihapus beberapa bagian yang sebagai alat bantu kalian dalam menggambar tadi, kayak pose, kayak bagian yang salah gitu, kalian hapus saja gitu supaya tambah rapi ya. Nah terus kita gambar ya, kita tebelin sepatunya kayak gini. Nah seperti itu. Nah kita hapus gini, nah kan rapi kan gitu, lihat rapi bersih gitu. Nah bagus jadinya. Oke, seperti ini sudah jadi. Setelah itu baru kita arsir ya, supaya terlihat lebih bagus lagi ya. Kita arsir kayak gini. Nah pertama kita akan buat matanya dulu ya, kita arsir matanya dulu. Arsirnya pelan-pelan aja ya, soalnya kalau terlalu menekan nanti takutnya kertas kalian rusak gitu. Nah seperti ini, pelan-pelan aja, yang penting rapih ya, tapi nggak usah terlalu rapih juga karena akan memakan waktu nanti. Nah seperti ini, kalian buat shading di bajunya ya, kalian buat bayangan-bayangan gitu. Nah ini juga agak itu sih tricky gitu, ada agak memang agak susah buat apa namanya shading baju gitu, atau membuat bayangan pada baju, lekukan baju gitu. Tapi kalau kalian latihan terus pasti bisa kok. Atau kalian mau ngikutin aku aja seperti ini shadingnya boleh gitu. Nah supaya kalian punya gambaran itu mengenai shadingnya ya, atau pembuatan bayangannya gitu. Nah seperti ini. Nah, terus kita akan warnai roknya ya, kita kasih cuma pensil aja, goresan pensil hitam putih gitu, karena kan biasanya kalau warna rok itu agak gelap ya timbang bajunya gitu. Entah kalau di SMP itu biru tua atau SMA abu-abu ya kayak gitu, artinya kan lebih gelap gitu daripada yang atas kan putih gitu. Nah berarti kita arsir agak tebal seperti ini. Nah seperti itu. Nah terus kita kasih bayangan juga pada bagian-bagian lain seperti lengan, kaki, dan lain-lainnya ya. Nah gitu. Nah ini kayaknya beberapa bagian yang shading baju ini agak ada salah gitu, jadi aku perbaiki sedikit-sedikit di sini ya, seperti itu. Kayaknya terlalu kompleks gitu kelihatannya, kayak nggak enak gitu dilihat, jadi aku kurangin. Nah seperti ini. Nah seperti itu. Nah kita warnai juga itu sepatunya ya. Nah seperti ini kita arsir. Nah terus aku akan tambahkan kaos kaki juga, supaya ya kan biasanya kalau sepatuan ya ada kaos kaki gitu ya. Apalagi anak sekolah kan gitu. Nah kita gambar kaos kakinya di sini. Nah seperti agak bagus. Terus kita arsir gitu. Nah seperti ini, arsir tipis saja kalau kaos kaki. Nah terus kita arsir juga bagian sini, bagian pahanya, karena kena bayangan di roknya ya. Nah seperti itu. Nah terus kita tap pakai penghapus juga bisa supaya lebih tipis gitu bayangannya. Nah bagian rambutnya juga aku akan arsir gitu, karena rambutnya agak gelap ini. Nah seperti ini. Nah arsir bagian yang menurut kalian kurang diarsir atau gimana itu terserah kalian ya, nggak harus ngikut kayak saya. Tapi kalau mau ngikut juga boleh, terserah ya. Nah seperti ini. Oke, nah seperti ini kira-kira sudah jadi ya. Oke, silahkan kalian tanda tangan di karya kalian supaya menandakan kalau ini benar-benar karya kalian gitu. Kalian jangan lupa tanda tangan ya, atau kasih watermark gitu supaya nggak dicolong orang ya. Oke. Oke, seperti inilah karakter original yang aku buat hari ini. Oke, semoga tutorial ini bisa membantu kalian dalam menggambar supaya gambar kalian bisa lebih meningkat lagi setelah nonton tutorial ini. Oke, makasih banget yang udah nonton video hari ini. Makasih, semoga membantu ya. Oke, jangan lupa follow sosial media aku dan subscribe di channel ini ya. Kalau ada mau request atau minta tutorial silahkan komen di bawah. Oke, makasih.